orang yang menjaga penampilan diri yang mengutamakan kerapihan, serasi, warna, lalu juga menarik juga secara keseluruhan dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi penampilan menarik mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi kita nggak mau ya kalau di kantor pasti kelihatannya tertutup gitu kan. Pasti kita juga dinilai oleh orang-orang sekitar yang dimana kita juga harus menampilkan kepribadian kita seperti apa gitu, dan pastinya itu akan menjadi penyesuaian yang tepat juga untuk lingkungan. Terus juga ada penampilan yang menarik, itu akan membawa kesan yang positif. Selanjutnya juga penampilan diri itu perlu diperhatikan agar selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku. Kita lebih have fun dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Terus juga orang yang bekerja sama dengan kita pun merasa yakin bahwa kita bisa collab gitu ya, bisa kerjasama bersama-sama. Terus juga jadi positive impact to the company. Yang tadi aku bilang adalah berimbas juga nih kepada perusahaan. Terus juga menjadi self concern. Ini yang menjadi diri kita yang semakin peduli terhadap diri kita, karena kita ngerasa mensyukuri bahwa yang udah diberi kita rawat juga, terus kita perhatikan juga, yang pastinya kita share juga gitu. Kita kasih juga kepribadian kita seperti apa, hari-hari kita udah seneng gitu kan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya juga akan berimbas kesenangan juga. Apa nih ya, memilih busana tanpa motif itu menurut aku yang pas banget sih ya, kecuali batik. Kalau batik kan motif, tapi misalkan kayak aku yang sekarang pakai ini motif sama yang polos gitu. Di sini aku pakai cardigan yang warna hitam, jadi kayak netralin aja sih kayak. Terus bersih, rapi. Gunakan blazer yang non formal dengan warna cerah atau gelap ataupun netral, itu bisa dikombin juga sama celana jeans, itu juga jadi non formal, pakai celana kulot yang sekarang kayak gitu, jadi smart casual ya. Smart casual. Ketiga, memilih warna yang selaras dan riasan wajah yang natural gitu. Jadi kalau warna yang selaras itu ada beberapa contoh juga, kayak misalkan kalau atasnya udah rame mungkin di bawahnya bisa pakai celana yang nude gitu, yang sekarang tuh beige gitu ya. Kalian pakai lipstick aja itu udah grooming. Kalian pakai lipstick cuman seret gitu doang, itu udah cantik, udah terlihat cerah, terlihat lebih fresh kayak gitu. Terus bedaknya gimana caranya biar enggak terlalu dempul, itu pakai brush. Kalau misalkan yang cowok kan, yang penting rapi. Yang penting rapi. Kalau rapi itu di bawah telinga. Betul. Pas di telinga gitu. Rambut sisir, nyisir kayak gitu. Biasa kalau cowok tuh hanya itu aja sih, emang lebih simpel. Kalau di kantor gitu. Ya. Kalau di kantor kayak gitu. Terus kayak misalkan cuci muka mungkin yang habis dari naik kendaraan motor kayak gitu. Nah kalau misalkan cewek udah sih cukup lip aja minimal, itu udah terpancarkan banget sih hari-hari yang cerah. Nah terkait ini juga sebenarnya awal tuh kayak gitu juga tuh, yang aku bilang aku kayak pakai kacamata aja deh gitu, terus nggak pakai liner, nggak pakai maskara gitu. Tapi ternyata karena udah terbiasa ya, mungkin kalau misalkan kita udah terbiasa pasti kalau ada yang nggak pakai aja itu kan akan keganggu kan ya gitu. Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang gitu, bukan keganggu ya, ada yang kurang kayak gitu. Itu bisa dimulai dari awal adalah memakai kemeja yang rapih misalkan, atau memakai blus yang, aku juga kadang-kadang pakai blus yang balon sedikit gitu ya, tapi bukan yang balon yang gede gitu kan, misalkan yang kayak balon biar kita terlihat lebih tegap kayak gitu. Terus terus pakai kulot. Udah, itu hal yang simple tapi itu up to date, biasanya Korean style. Oh iya betul ya kan. Nah, biasanya itu adalah mungkin kulturnya juga di dalam lingkungannya. Jadi bisa tuh dicantumkan materi-materi terkait personal grooming di
kulturnya tersebut, semisalkan kayak gitu. Atau enggak mungkin memang tidak terbiasa dengan kesehariannya di dalam kantor yang well groom kayak gitu. Jadi itu bisa dicoba adalah pertama kali ya sosialisasi dengan satu kantor terlebih dahulu. Habis itu pastinya setelah sosialisasi kan mempunyai target yang dimana semuanya harus menerapkannya ya, implementasikannya seperti itu. Jadi misalkan itu lebih ke kalau pakai seragam kantor kan kita ya udah ya pakai atasan misalkan kemeja atau misalkan udah one set kayak gitu. Nah berarti yang harus well groom atau ingin bergayanya lagi adalah di bagian muka gak sih gitu kan, rambut contohnya, betul. terus make up kayak betul, gitu. betul. Nah berarti bergayanya di itu. Terus juga pemakaian gimana nih yang bagus ya untuk sepatunya gitu. Itu dia ya. Pakai heels atau pakai pantofel atau pakai flat shoes, bagusnya gimana kayak gitu. Jadi tetap kita menerapkan standarisasi yang ada di kantor. Iya, betul. Dan kita lebih mikir lagi nih untuk penampilan diri yang lebih bagus lagi gimana nih, yang lebih percaya diri lagi gitu. Make upnya seperti apa, kerudungnya seperti apa, rambutnya mau diikat atau digerai atau mau di curly kayak gitu. Nah itu yang dimaksud bergaya ya.